Hello everyone, every day, every night, and everybody. Mantan pengangguran is back. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja ya, dan pengangguran mulai berkurang. Oke, hari ini saya akan bahas sebuah film bergenre aksi drama misteri yang berjudul Old Boy. Film ini diperankan oleh Josh Brolin sebagai Joe Doucette dan Elizabeth Olsen sebagai Mary Sebastian. Film ini dirilis pada tahun 2013. Oh iya, sebelum lanjut ke filmnya, saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian mengambil posisi menyarandai, siapkan cikopai dan nyalakan Udbray Samsai. Tanpa basa-basi sampai ngebusa, kita lanjut aja ke filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Joe Doucette. Dia adalah seorang karyawan yang setiap harinya menghabiskan waktu dengan bermabuk-mabukan dan meniduri setiap wanita, sehingga dia sering tidak fokus dengan pekerjaannya, sampai tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Suatu ketika, saat dia berada di kantor, dia ditelepon oleh mantan istrinya yang bernama Donna. Donna mengingatkan Joe untuk datang ke pesta acara ulang tahun anaknya yang akan beranjak usia 3 tahun bernama Mia. Tapi Joe yang saat ini sedang dalam pengaruh alkohol, dia malah marah-marah dengan berkata tidak pantas, lalu menutup teleponnya begitu saja. Tibalah malam hari, Joe bertemu dengan salah satu kliennya. Bukannya membahas pekerjaan, Joe malah menggoda istri klien tersebut sampai akhirnya Joe diberi bogeman oleh klien tersebut. Di malam yang sama, dalam keadaan yang mabuk berat, Joe berjalan-jalan hingga akhirnya ia bertemu dengan penjual mainan yang ada di pinggir jalan, lalu membeli mainan dan berkata kepada penjual tersebut bahwa mainan itu untuk hadiah putrinya yang sedang berulang tahun di umur yang ketiga tahun. Setelah membeli mainan dan masih dalam keadaan mabuk, ia kemudian berjalan menuju bar milik sahabatnya sewaktu sekolah yang bernama Chucky. Ia mengetuk pintu depan bar itu, lalu Chucky keluar namun dia enggan membuka dan mengizinkan Joe masuk dalam keadaan mabuk. Chucky langsung menyarankan Joe untuk pulang dan beristirahat saja. Dengan kecewa, Joe melanjutkan berjalan-jalan dengan keadaan mabuk di tengah hujan yang deras. Chucky yang merasa kasihan terhadap kawan lamanya itu lalu keluar dan mencari Joe, namun Joe sudah menghilang dan mainan milik Joe tergeletak di depan pintu bar Chucky. Joe terbangun di sebuah ruangan kamar. Ia nampak kebingungan lalu mengamati seisi kamar itu. Ia berusaha mencoba untuk membuka pintu dan jendela, tapi usahanya sia-sia. Hari demi hari berlalu. Dia tak tahu di mana dan harus bagaimana. Tiap hari dia hanya diberi makan pangsit goreng, sereal, dan sebotol minuman vodka. Dia hanya bisa pasrah dan menghabiskan hari-harinya dengan menonton televisi. Sampai akhirnya dia pun menyalurkan hasrat nafsunya dengan bercolai ria. Saat dia sedang asik bercolai ria, kamar Joe tiba-tiba dimasukkan gas asap sampai dia tak sadarkan diri. Kemudian datang sekelompok orang menyabut beberapa helai rambutnya, lalu meletakkan sebuah linggis di tangannya dan ada juga yang mengambil air liurnya. Keesokan harinya, ketika ia sedang menikmati mie instan sambil menonton berita, ia terkejut karena mantan istrinya Donna telah tewas terbunuh. Polisi mengatakan bahwa Donna dipukuli dengan brutal hingga tewas. Petugas forensik menemukan sidik jari Joe di TKP pembunuhan. Joe akhirnya stres dan menjadi gila. Dia bahkan berteman dengan seekor tikus yang dia temukan di lubang WC tersebut. Suatu hari saat dia terbangun dari tidurnya, dia mencari tikus yang menjadi teman satu-satunya itu namun tidak tertemu. Ternyata saat Joe tertidur lelap, tikus itu diambil seseorang lalu dimasak menjadi menu makanan Joe. Lagi-lagi Joe bersedih dan menjadi tambah gila. 5 tahun kemudian, saat menonton acara televisi,
Joe mengetahui bahwa putrinya Mia sudah diadopsi keluarga lain. Acara TV tersebut memperlihatkan Mia yang handal bermain cello. Joe kemudian tersenyum dan bertepuk tangan sesudah melihat pertunjukan putrinya. Di waktu luangnya, Joe menulis banyak sekali surat yang ditujukan kepada putrinya Mia. Di surat itu ia menjelaskan bahwa bukan dialah yang membunuh ibunya Mia. Dia mulai melatih fisiknya dengan meniru adegan-adegan action yang ditontonnya di acara televisi. Dan dia mulai berhenti untuk meminum minuman keras dan membuangnya ke lubang kloset. Selain menulis surat, ia juga menulis banyak sekali nama-nama orang yang mungkin pernah ia sakiti di masa lalu. Setelah menulis nama-nama itu, ia membongkar pulpen yang dia gunakan untuk mentato tangannya sebagai pengingat jumlah tahun ia disekap di ruangan itu. Dia juga memakai besi pulpen itu untuk melubangi dinding yang ada di kamar mandi. Setelah berhasil melubangi dinding itu, dia kembali ke kamar untuk mengambil semua surat yang telah dia tulis. Tapi tiba-tiba dia malah terfokuskan ke acara televisi yang menunjukkan bahwa putrinya sudah beranjak dewasa. Mia berkata kalau dia tidak sama sekali mengingat kejadian yang menimpa ibunya. Dan Mia juga berkata mungkin dia akan memaafkan tindakan kejam ayahnya. Joe lalu tersenyum dan menangis mendengar ucapan putrinya. Lalu kamar Joe kembali diberi gas asap sampai Joe tak sadarkan diri. Tiba-tiba Joe terbangun di dalam koper besar dengan menggunakan setelan jas hitam, dompet yang dipenuhi uang, dan sebuah handphone. Handphone tersebut sudah memakai wallpaper wajah Mia. Kemudian Joe melihat ada seorang wanita yang misterius memakai payung kuning. Joe yang penasaran lalu mengejar wanita itu. Tapi naas, payung kuning itu malah berpindah tangan ke seorang pria. Joe langsung menginterogasi pria tersebut sampai hampir menghajarnya. Tapi kemudian dilerai oleh seorang wanita yang bernama Mary Sebastian yang merupakan tenaga medis di tempat sosial. Karena melihat kondisi Joe yang terlihat stres dan kurang sehat, Mary menawarkan bantuan terhadap Joe, namun Joe menolaknya. Dia kemudian pergi menemui Chucky dan menceritakan semua hal gila yang baru ia lewati. Kemudian mengeluarkan daftar nama yang ia tulis sewaktu dikurung. Dan dengan bantuan Chucky, dia mulai mencari siapa dalang di balik penculikannya. Namun karena kelelahan, Joe tiba-tiba pingsan. Chucky yang saat itu panik, tiba-tiba menemukan kartu nama Mary dan langsung meneleponnya. Akhirnya Mary datang dan langsung memberikan bantuan medis kepada Joe. Di saat Joe tak sadarkan diri, Mary menemukan setumpukan surat yang ditulis Joe untuk putrinya Mia dan mulai membacanya. Kemudian Joe terbangun dan marah, tapi Mary bersedia membantu untuk mencari orang yang menculik Joe dan menemukan putrinya Mia. Pencarian Mary dan Joe dimulai dengan mendatangi restoran dan mencicipi semua pangsit goreng di daerah sekitar mereka. Joe mencoba menemukan sebuah pangsit yang sama dengan yang ia makan selama bertahun-tahun di dalam ruangan. Setelah akhirnya berhasil mengidentifikasi restoran yang benar, dia tak sengaja melihat seorang pria bertubuh besar, memakai jas hitam, dan mengambil pesanan dalam jumlah banyak. Kemudian Joe mengikuti pria tersebut. Joe berhasil menemukan ruangan tersembunyi tempat ia dikurung selama 20 tahun. Lalu disinilah ia bertemu dengan seorang pria bernama Cheney yang adalah kepala fasilitas ruangan itu. Joe kemudian menyiksa Cheney dengan mengiris sedikit demi sedikit kulit lehernya. Cheney yang tak tahan dengan rasa sakitnya akhirnya memberitahu Joe soal rekaman klien yang memerintahkannya untuk menculik Joe. Ketika Joe keluar dari ruangan Cheney, ia dihadang puluhan anak buahnya yang bekerja untuk Cheney. Dia berhasil menghajar mereka semua, namun pertempuran itu mengakibatkan ia terluka parah dan harus dirawat kembali oleh Mary Sebastian. Setelah pulih dari luka-lukanya, Joe kemudian bersantai di bar Chucky. Di sanalah dia bertemu dengan dalang di balik penculikannya. Pria itu bernama Adrian yang kemudian menantang Joe untuk mencari tahu mengapa dia mengurungnya selama 20 tahun. Adrian menawarkan sejumlah hadiah kepada Joe, yaitu sebuah pengakuan bahwa Adrianlah yang membunuh mantan istrinya Joe.
lalu sebuah koper yang berisi sebuah berlian senilai 20 juta dolar. Dan hadiah paling penting, Adrian bersedia mempertemukan Joe dengan putrinya Mia. Joe memulai misinya dengan pergi ke rumah Mary terlebih dahulu. Tapi Cheney dan anak buahnya sudah berada di sana. Akhirnya dia pun tertangkap oleh Cheney. Cheney ingin membalas dendam terhadap Joe. Namun di saat ia akan mengeksekusinya, tiba-tiba ia menerima telepon dari Adrian yang meminta Cheney melepaskan Joe dengan imbalan sekoper uang. Akhirnya Cheney membebaskan Joe dan Mary begitu saja. Keesokan harinya, Joe dan Mary pergi menemui Edwina, mantan kepala sekolah Evergreen di mana Joe bersekolah dulu. Mary mengalihkan perhatian Edwina, sedangkan Joe menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Mary mencoba meyakinkan Edwina bahwa Joe tidak bersalah, dan ada kemungkinan salah seorang dari sekolah itu menjebak Joe dalam kasus pembunuhan Donna. Edwina berkata, Joe adalah siswa yang sangat egois. Jadi wajar saja bila dia mempunyai banyak sekali musuh di sekolahnya dulu. Akhirnya Joe menemukan nama dan foto Adrian di buku alumni sekolah, yang ternyata adalah teman satu angkatan Joe dan Chucky. Sementara itu Chucky akhirnya mengetahui siapa sosok Adrian yang sebenarnya. Dia berusaha menelpon Joe, namun sayangnya Adrian berhasil menyadap handphone Chucky lalu membunuhnya. Joe dan Mary meninggalkan rumah Edwina, lalu menginap di sebuah motel. Joe yang sudah 20 tahun tak pernah menyentuh wanita sedikit pun, akhirnya melampiaskan nafsunya terhadap Mary dan mereka pun bercekemrem. Keren juga nih film, sumpah. Cekemremnya tuh real. Lo tahu punya Mary, pink juga tuh, istighfar. Lanjut. Namun ternyata Adrian memasang kamera tersembunyi di kamar hotel itu. Adrian terlihat terkejut dan terpukau melihat Joe dan Mary yang sedang bercekemrem. Pada malam harinya, Joe dan Mary menyelinap masuk ke dalam sekolah Evergreen dan berhasil menemukan data Adrian. Setelah membaca data Adrian, Joe mengetahui bahwa Adrian mempunyai adik perempuan bernama Amanda, yang juga merupakan siswi di Evergreen. Setelah melihat foto Amanda, Joe tiba-tiba teringat masa sekolahnya dulu, bahwa dia dan Chucky sering membuli Amanda, dan pada suatu ketika, dia pernah mempergoki Amanda yang sedang bercekemrem dengan seorang pria tua di tengah kebun sekolah. Setelah selesai menemukan identitas Adrian yang sebenarnya, Joe dan Mary kembali ke mobil dan di sanalah mereka menemukan sebuah kotak misterius, yang setelah dibuka ternyata isinya potongan lidah Chucky. Dengan penuh emosi, Joe bergegas menuju ke rumah Adrian dan sempat dihadang oleh asistennya, namun Joe berhasil mengalahkannya. Setelah mereka tinggal berdua, Adrian langsung menyalahkan Joe akibat tragedi yang menimpa Amanda. Ternyata pria tua yang acak kemrem dengan Amanda adalah ayah mereka sendiri. Namun, karena Joe dan Chucky menyebarkan berita skandal Amanda ke seluruh sekolah, reputasi keluarga Adrian hancur berantakan. Ayah mereka tak tahan menanggung malu, sehingga sang ayah menghabisi ibu Adrian dan Amanda, lalu menembak dirinya sendiri, namun hanyalah Adrian yang selamat. Itulah alasan Adrian mengurung Joe selama 20 tahun. Dan tak hanya itu, selama Joe dikurung, ternyata acara televisi yang Joe lihat ternyata palsu. Mia yang pernah Joe lihat di televisi hanyalah seorang aktor yang dibayar Adrian. Joe pun marah dan memaksa Adrian untuk membawanya kepada Mia yang asli. Dengan sedikit senyuman, Adrian memperlihatkan kumpulan foto masa kecil Mia yang sebenarnya. Setelah melihat kumpulan foto Mia dari kecil hingga dewasa, Joe terkejut lalu menangis. Ternyata Mia yang sebenarnya adalah Mary Sebastian, wanita yang pada malam lalu cekemrem dengannya. Joe lalu berlutut dan memohon kepada Adrian untuk tidak mengungkap identitas aslinya kepada Mary. Setelah merasa puas dengan balas dendamnya kepada Joe, Adrian kemudian menembak dirinya sendiri hingga tewas. Tak kuat menanggung malu dan tak mau menemui Mary, Joe hanya mengirim Mary setengah berlian dari hadiahnya Adrian tersebut, dan memberi setengahnya lagi ke Cheney.
untuk imbalan agar Joe kembali dikurung di ruangan untuk selamanya dan film pun tamat. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini yaitu berhati-hatilah saat kita berbuat dan berbicara terhadap orang lain, karena perbuatan buruk di masa lalu bisa saja menjadi malapetaka untuk kita di masa yang akan datang. ANJ anjay. So jangan lupa untuk donasi subscribe dan like-nya agar saya makin semangat untuk bikin konten spoiler. Saya Direktur Utama mantan pengangguran izin pamit. Salam hangat buat kalian dan panjang umur persaudaraan.